Masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Jadi sekarang Indonesia itu menjadi chairman ya di Asian Business Advisory Council gitu kan. Dan ini merupakan sebuah posisi yang menurut saya sangat bergengsi sih buat Indonesia ya. Semestinya Indonesia bisa mengambil manfaat dong ya dari posisi Indonesia saat ini. Kalau Bang Arsyad melihat bagaimana Indonesia sejauh ini dealt with this position? Pertama, alhamdulillah bahwa tadi kan keketuaan ASEAN-nya dipegang oleh Indonesia, Pak Presiden. Nah, dari sisi bisnisnya memang ada yang namanya ASEAN Business Advisory Councils atau ASEAN BAC dipanggilnya. Nah, ini bertanggung jawab untuk dalam konteks bisnisnya. Jadi kalau zaman waktu G20 ada G20, ada B20-nya. Ada B20. Nah, ini juga sama kurang Asian lebih. ada Asian Business-nya. ASEAN Business-nya. Nah, dalam keketuaan ini, saya melihat pertama yang kita lihat bahwa Indonesia adalah satu-satu negara yang ada di G20 untuk ASEAN nih. Jadi setelah kita mewakili ASEAN juga, ya kan. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana membawa conversation ataupun pembahasan yang ada di G20 kepada ASEAN. Ya. Nah, dalam ASEAN ini 10 negara. Kalau kita lihat populasi ASEAN itu kan hampir 700 juta. 280 juta Indonesia. Jadi boleh bilang Indonesia is the big brother. Ya, oke. Nah, dalam ininya bisnisnya sendiri, makanya kita bilang nih sudah waktunya sekarang. Bisnis itu selalu di belakang, selalu hanya di depan itu sebagai pemerintah. Tapi kan di Indonesia Pak Jokowi dan kita semua melihat bahwa kita meng-create namanya Indonesia Incorporated. Apa sih Indonesia Incorporated? Waktu pemerintah dan dunia usaha bisa duduk bersama-sama. Makanya waktu deklarasi di Glasgow misalnya, net zero 2060 itu bersama misalnya. Terus menjalankan bagaimana kita melihat KPI bersama, investasi sebenarnya nih bisa 1.400 triliun, 1.300 triliun tahun lalu, 2.200 triliun tahun ini bagaimana? Ini kan kita harus bekerja sama. The best seller untuk investasi adalah si pengusaha kan. Kalau dibilang, datang dong, gitu kan orang percaya. Kalau nggak bukan, aduh bener nggak sih kan gitu. Nah, jadi bahwa dan lebih lagi adalah bahwa banyak hal itu kan memang yang kalau kita mau lakukan dalam suatu itu adalah people to people. Hubungannya. Nah, people to people adalah business to business. Nah, kalau kita bisa di depan bersama dengan pemerintah meng-create tadi namanya Indonesia Incorporated, dan sekarang kita membuat ASEAN Incorporated. Kita bilang sama teman-teman, nih kita buat yuk namanya ASEAN Incorporated. Apa itu? Ya, alignment lah antara pemerintah dengan dunia usaha dalam konteks semua ASEAN ini. Supaya apa? Supaya kita kuat. Kenapa? Indonesia itu bisa menjadi ASEAN itu bisa menjadi alternate market atau alternate country atau supplier daripada supply chains selain Cina, misalnya contoh, gitu kan. Nah, positioningnya ASEAN dengan ada geopolitical situasi pada hari ini, perangnya Ukraina dan Rusia dan semuanya, ASEAN ini sangat penting. Dan kita sekarang ini Indonesia dalam G20 itu dengan dimana kita sukses Pak Jokowi membawa itu, sekarang di level ini ASEAN pun melihatnya bahwa oke, ini nih, gitu kan. Nah, pertanyaannya apa yang mau kita bawa? Tema yang ada diangkat oleh pemerintah adalah ASEAN Matters, the epicentrum of growth. Oke. Ya, berarti kan apa kata-kata epicentrum of growth. Nah, growth dunia itu ada di sini bos, gitu istilahnya, ya kan? Nah, dengan begitu kita ambil epicentrum of growth itu. Kita bilang oke, dari konteks bisnisnya gimana nih? Oke, kita bicara ASEAN centrality. Kenapa centrality? Karena selalu ini bicara mau centrality, mau bagaimana kita bekerja sama. Mungkin paling pas itu kalau business to business, people to people-nya dulu kita bangun centrality-nya ini. Nah, untuk itu berarti kita bicara ASEAN centrality, ya kan? Di sisi ini adalah innovating for a greater inclusivity. Yeah. Oke, untuk apa? Inclusivity. Kita nggak boleh leave anybody behind. Oke, ini sangat penting nih. Ini adalah tumbuh bersama semuanya. Bukan ya? tidak berarti harus tumbuh bersama, tapi harus selalu mengajak bersama-sama dan terbuka untuk mengangkat. Tidak boleh eksklusif, tapi inklusif. Oke. Nah, yang apa yang terjadi ini adalah makanya kita introduce namanya values atau nilai-nilai. Kenapa? Biasanya dalam pemikiran economic development, ya ekonomi itu nggak pernah ada yang namanya bicara values. Nah, waktu pas B20 kemarin, G20 kita bilang, mesti ada values nih dimasukin ke situ. Apa aja? Kemarin kita bicara 5 P's. Peace, prosperity, people, planet, and partnership. And the partnership ini menggunakan 2 value Indonesia kita introduce. Satu adalah value Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, perbedaan itu suatu kekuatan.
Yang kedua adalah gotong royong, inclusive mutual collaboration, gitu kan? Bagaimana inclusive kolaborasinya? Nah, kita bilang 4 itu bisa terjadi bila mana kalau itu instilling value supaya apa? Bagi contoh, bicara sama EU kemarin ini waktu itu ada yang namanya Green Deal di EU. Berarti by 2030 semua produk yang ke EU, Eropa itu harus green. Bagus. Ya, top. Tapi waktu itu kita bilang, saya misalnya ini Kadin, I represent bukan hanya pengusaha besar, tapi pengusaha menengah, pengusaha kecil, pengusaha mikro. Ya. Dan pertanyaan mendasar adalah untuk perusahaan besar mudah masuk menjadi green product. Untuk mid size mungkin tantangannya berat masih 50-50. Untuk yang kecil gimana? Dan si pertanyaan membalik, apakah Eropa sangat eksklusif, tidak mau, dan leaving behind yang namanya small businesses? Nah, inilah yang penting, masalah inclusivity tadi, gitu loh, ya. Nah, jadi balik kepada ASEAN sendiri, kita ada 5 priorities yang kita bawa ke dalam ASEAN ini. Yang pertama adalah, prioritasnya adalah sustainable development, ya. Yang kedua kita bicara mengenai digital transformation, transformasi digital. Yang kita bawa juga dalam konferensi ini adalah mengenai health resilience, kesehatan. Lalu ini 3 ini adalah konversasi yang ada atau pembahasan di dalam G20. Nah ini kita bawa ke ASEAN juga. 3 itu ditambah 2. Apa? Karena keadaan masalah food security. Satu food security, yang kedua adalah mengenai trade and investment facilitation. Nah, itu bagaimana bisa berdagang di antara ASEAN dan bisa berinvestasi di antara ASEAN supaya saling lebih kuat lagi kita, dan bagaimana kita menghadapi perdagangan dan juga investasi dengan yang lain di luar. Nah, 5 hal ini gitu. Nah, terus kalau mau cerita lagi ada legasinya lagi, ada 7 legasi nih kalau boleh. Untuk digital transformasi ada 3 digital. Pertama namanya ASEAN QR Code. ASEAN QR Code. QR Code. Nah, kenapa? Jadi maksudnya ya dalam kalau kita lebih singkat itu QR kita bisa berlaku di mana-mana gitu ya. Iya, bayarnya teng kan, bisa misalnya gitu kan. gitu ya. Nah, kenapa penting? Ya. Karena supaya kita nggak usah pakai yang Itu penting sih. penting. Iya, itu khusus kecil, untuk UMKM. tapi itu matters banget. Iya. Itu untuk UMKM misalnya. Kenapa? Bertransaksi antara negara nggak usah punya account di mana-mana, Bos. Punya account di lokal pakai rupiah cukup. Yang negara-negara itu juga begitu. Betul. Iya kan? Betul. Habis itu kan gini lah, satu lagi. Cost-nya juga diturunin, kurang lebih 200 basis point. Sekarang ini biasanya kalau transaksi itu ada charges. Karena kan mesti keluar dulu ke sesuatu tempat, baru balik lagi. Betul. Itu 200,2%, Chief. Itu kan bisa ngurangi namanya cost-nya. Lumayan. Ya kan lumayan dong. Apapun cost yang bisa dikurangi untuk UMKM, bagus dong. Iya. Nah, ini ASEAN QR Code yang kita jalankan. Satu. Ya, legacy lagi adalah wiki wirausaha yang tadi di Indonesia kita bawa ke wiki entrepreneurship supaya connect UMKM di ASEAN. Terus kita buat juga di dalam digital transformasi itu namanya peer-to-peer lending digital supaya bagaimana bisa memberikan akses pendanaan kepada UMKM. Bukan hanya di Indonesia tetapi antar sesama negara di ASEAN. Iya, berarti gitu ya? istilahnya gini. Investor misalnya dari Thailand bisa masuk ke peer-to-peer lending di Indonesia. Dia bisa memberikan dana ya kan untuk di peer lending, dan di Indonesianya bisa diberikan dana itu pada petani, pada siapapun. Perlu platform kan untuk mengkoneksikan semua Karena itu. sebetulnya semua sudah ada. Secara teknologi semua sudah melakukan sendiri-sendiri kan. Indonesia juga banyak peer-to-peer lending sebetulnya, ya kan. Di sana juga ada. Jadi sebetulnya bisa. Nah, selain itu kita bicara yang tadi health resilience, kesehatan. Kita bawa namanya one shot campaign, memastikan bahwa tadi vaksinasi yang penting. Produk-produknya, contoh lah obat nih. Bayangin kita masih impor bahan baku obat yang mendasar, ya kan? Bukan kita aja, ASEAN semua ngambil dari luar. Kenapa sih ASEAN nggak buat produk yang basisnya itu untuk yang namanya obat? Dibuat di ASEAN yang bisa dipakai untuk ASEAN. Iya dong, karena 700 juta bos, besar, ya kan? Nah, terus yang lain lagi misalnya sustainable development kita bawa net zero. Kita Indonesia kita udah buat nih namanya Kadin Net Zero di Indonesia. Kita bawa ini ke level ASEAN. Untuk apa? Ini kan kita semua bicara gimana caranya ke 2060 nih Indonesia. Gimana caranya sih? Kita sharing dong. Tapi jangan sampai kita nanti dibilang didikte lah istilahnya. Orang luar bilang mesti begini. Padahal kan tak dulu bos. Setiap negara keadaannya beda. Semua sektor industri beda. Tuh ada perusahaan besar, menengah dan kecil beda. Nah ini kan harus kita tata bersama. Suaranya kalau suara Indonesia ditambah dengan suara ASEAN, beledar. Kita punya bargaining position. Itu kalau misalnya terjadi ya, ASEAN bisa jadi sangat kuat, Chief.
Tapi juga di sisi yang lain, ini kan mengancam juga ekonomi di Barat, ekonomi Cina dan Eropa dan seterusnya begitu. Sebetulnya bukannya mengancam, malahan complementary, ya kan. Sekarang bisa menjadi alternatif. Karena itu dimanapun kan namanya yin yang bos, balancing itu penting. Oke. Ya, dan dengan ini contoh gini, masalah electric vehicle, kendaraan listrik. Betul. Oke, sebagai contoh, Indonesia punya mineral, yaitu salah satu yang kita punya adalah nikel. Nah, itu kita kontribusi mungkin 40-50% daripada nikel dunia. Kita lihat ternyata Filipina juga kontribusi 10-20%. Just imagine, nikelnya itu antara 70% ada di 60 ASEAN, sampai di ASEAN. Satu, misalnya ya, kita ngomongin electric vehicles. Nah, kita bisa create sinergi kan di antara kita. Kenapa? Thailand bisa ada otomotif, Indonesia ada, Malaysia ada, ya kan? Terus makanya kemarin kita ajak Australia juga, kita bilang, itu tetangga nih, yuk bukan Australia, namanya Australasia musuhnya. Tanda tangan kita, supaya apa? Mereka punya lithiumnya. Ini kita gabungkan. Nah, basis yang namanya supply chains kendaraan listrik, kenapa tidak di ASEAN? Ya, tapi kan ini ditantang besar-besaran di Eropa ya. Di WTO kita masih belum diterima juga. Dalam konteks itu kan bicara, makanya saya mengatakan perang ekonomi nih. Ya pintar-pintar kita lah, iya kan? Kalau kita memang nggak boleh kita mempunyai menjadi advance country, pertanyaan mendasar kan itu. Iya. Nah, tapi mereka kita dibiarin terus ada di ini negara berkembang menengah. terus. Kita nggak mau dong kata Pak Jokowi jangan sampai kayak Amerika Latin, banyak negaranya berkembang tapi nggak bisa jadi nggak bisa jadi negara maju. Tapi sudah waktunya lah untuk kita positioning, tapi mereka juga membutuhkan, kita saling membutuhkan kok. Masih sedikit agak bandel ya. Bukan bandel, kita ingin harus lebih tegas. Lebih tegas. Diplomatis Bang. Tapi kalau ngomong-ngomong Bang Arsyad sudah diplomatis kayak begini, terus penjelasan tadi Bang Arsyad begitu sistematis, terstrukturnya bagus gitu ya. Ini kayaknya ada alasan ya kenapa nama seorang Bang Arsyad ini masuk ke nama-nama cawapres gitu kan. Apalagi ada foto yang sangat epik itu kemarin beredar ya. Saat Presiden Jokowi di GBK ada seorang Arsyad Rashid di belakangnya. Itu gimana ceritanya? Itu masih enggak. Pertama gini, itu kan banyak, menurut saya terlalu banyak persepsi, interpretasi. Padahal kita ini kan fokus-fokus aja. Fokus utamanya adalah saya sebagai Ketum Kadin. So, fokus saya itu bagaimana mengembangkan pengusaha-pengusaha di Indonesia, ya, untuk yang dan menciptakan lebih banyak pengusaha. Karena tadi bahwa saya percaya kita lagi perang ekonomi, yang kita perlukan adalah prajurit-prajurit ekonomi. Nah, prajurit ekonomi apa? Pengusaha. Tambah banyak pengusaha yang startup, usaha kecil, menengah dan segala macam, terus naikin kelasnya dari yang mikro ke kecil menengah, itu menjadi hal-hal yang harus kita lakukan, intervensi itu. Jadi menurut saya sih fokus di situ. Kalau orang punya pemikiran macam-macam silakan gitu kan. Tapi kan kalau orang doain juga alhamdulillah. Tapi yang penting adalah kita bisa melakukan di mana saja kita berada terhadap Indonesia. Dan buat saya memberikan kontribusi untuk bangsa negara itu bagian daripada kehidupan kita. Kita harus memastikan bagaimana saya mau lihat anak saya, cucu saya dan segala macam ini, negara kita ini negara yang maju, yang punya kemakmuran, kesejahteraan, ya kan. Karena dengan demikian kita boleh bangga being Indonesia. Nah, ini sudah waktunya, momentumnya kita. Jadi saya melihat momentum sih, momentum kita ini, kita ingin pastikan gimana nih Indonesia secara politik stabil, secara ekonomi, secara keamanan stabil, supaya ada apa? Economic growth, supaya memastikan kalau ada economic growth ada kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi politik stabilitas politik itu penting. Makanya seorang Arsyad Rashid ada di belakangnya Pak Jokowi waktu itu di GBK ya. Itu tuh belum dijawab loh ceritanya dari tadi. Kan saya ngejar itu tuh. Gini loh, itu kan semua itu adalah bagaimana mempersatukan bangsa. Pada waktu itu tuh kan bicaranya adalah bagaimana supaya Nusantara bersatu. Ya, Nusantara bersatu itu bagaimana kan kita ini kalau bicara Nusantara itu kita bicara IKN, ya kan, sebagai Nusantara. Nah, kita bicara Indonesia, sebelum Indonesia sudah ada Nusantara. Makanya 1920 Sumpah Pemuda misalnya, itu deklarasi pertama mengatakan satu bahasa, satu bangsa, satu ini kan. Itu adalah bagian daripada Nusantara kita. Oke? Nah, kalau kita bicara Nusantara dan Nusantara bersatu, saya setuju Nusantara harus bersatu. Kenapa?
inilah waktunya untuk kita bergotong royong, kita fokus, ya. Dan ini sudah dicontohkan di dalam konteks perpolitikan. Makanya saya sangat bangga sekali waktu pas terjadi 2019. Pada waktu itu ada kan bertanding antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya kan. Namun akhirnya dua-duanya negarawan. Pak Jokowi mengundang Pak Prabowo untuk masuk pemerintahan, Pak Prabowo menerimanya. Buat saya itu sangat simbolik sekali. Berarti wow, ini kedewasaan dan berpolitik di Indonesia. Oh, dengan apa? Karena punya tujuan yang sama. Tujuannya apa sih? Semestinya semua punya tujuan untuk tadi kesejahteraan dan pemakmuran rakyat. Right? Nah, jadi dengan demikian, ini yang harus kita katakan dukung dan dorong. Balik kepada satelit Nusantara. Jadi, dan IKN itu, karena bicara Nusantara, itulah simbol Indonesia ke depan. Itu bahwa apa yang ada di IKN itu yang sedang dilakukan, itu masa depan Indonesia loh. Itu simbol untuk Indonesia. IKN, ya? IKN, Indonesia emas, Indonesia nomor 4 ekonomi besar dunia. Gitu. Jadi menurut saya siapapun harusnya mendukung dalam konteks tadi ya. Jadi karena kan waktu itu adalah bicara mengenai satu Nusantara. Posisi seorang Arsyad Rashid adalah keberlanjutan, gitu ya. Kita ingin memastikan, karena penting bukan Arsyad Rashid, tapi Indonesia perlu keberlanjutan. Karena gini loh, kalau anggaplah bangun suatu gedung, kita sudah bangun di lantai 1, 2, 3, 4. Masa nggak diberesin? Masa nggak diterusin? Masa mundur lagi? Ya kan? Nah ini kan ada suatu proses yang harus dijalankan. Kita harus teruskan. Jadi keberlanjutan itu penting. Kenapa? Keberlanjutan dalam konteks bahwa secara policy atau yang dilakukan oleh negara ini berjalan dan supaya kita dipercaya, ya kan? Karena investor inginnya kepastian bahwa ada keberlanjutan, itu saja. Oke, siap, Bang Arsyad. Ini salah satu konten di TikToknya Bang Arsyad adalah motivasi. Ada satu motivasi yang juga pengen kita putarkan di Konspirasi Prabu. Coba boleh teman-teman produser kita mainkan dulu videonya. Wah, apalagi nih. Green entrepreneurs dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan secara bersamaan menjadi solusi masalah lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah salah satu isu terpenting yang kita hadapi. Karena itu, dukungan untuk menumbuhkan green business harus kita tingkatkan. Beberapa kali saya melihat komentar maupun direct message yang bertanya bagaimana cara mencari ide dan memulai bisnis. Nah, ini tips dari saya untuk adik-adik yang ingin menjadi green entrepreneurs. Yang pertama nih, identifikasi masalah yang ada di sekitar kalian dan lihat peluang. Nah, kedua, lakukan market research. Apa ya yang customer perlukan? Berapa harga yang mau dibayar atas produk ataupun jasa kalian? Siapa kompetitor kalian? Dan sebagainya. Ketiga, buatlah business plan. Nah, tentukan goal dan cara-cara mencapainya dengan business plan. Yang keempat, cari funding atau pendanaan. Untuk mendapat pendanaan dari eksternal, business plan yang solid itu menjadi kuncinya. Nah, ini eksklusif nih. Saya mau menantang Arsyad Rashid untuk membuat satu konten motivasi seperti itu, khusus buat penonton atau pemirsa dari Konspirasi Prabu. Silakan, kameranya di sebelah mana, teman-teman? Yang sini atau Pertanyaannya apa nih? Silakan, apa aja yang ada di kepalanya seorang Arsyad Rashid untuk bisa memberikan motivasi bagi para pemirsa Konspirasi Prabu. Mana kameranya? Sebelah sini? Sebelah sini? Sini ya? Oke, silakan ke kamera yang sebelah situ tuh, Bang Arsyad. Teman-teman semua, kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat saya, selalu dibicarakan mengenai resesi. Janganlah dibuat resesi itu menjadi suatu fear, suatu ketakutan. Malahan yang harus kita katakan bahwa resesi itu adalah bagian dari suatu proses tantangan yang kita hadapi. Jadi selalu kita harus berpikir positif, melihat bahwa kedepannya Indonesia ini bisa kita bersama secara bergotong royong membuat Indonesia lebih hebat. Indonesia yang maju, ekonominya hebat. Nah, untuk itu kita perlu mempunyai energi yang positif. Saya mengajak semua teman-teman, pengusaha-pengusaha dari yang mulai yang pemula sampai dengan yang besar dan semuanya untuk berpikir memberikan energi positif terhadap Indonesia. Karena energi positif akan membawa namanya pembangunan, kesejahteraan, kemakmuran untuk bangsa Indonesia. Walaupun
tetap harus waspada, bukan berarti kita gila-gilaan, ugal-ugalan. Namun tetap harus ada perencanaan, harus punya goal, dan harus tetap waspada terhadap keadaan lingkungan, dan jangan malu bertanya, selalu bertanya kepada siapapun yang memang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Jadi sekali lagi, Entrepreneurs Indonesia, mari kita membuat Indonesia yang lebih maju, Indonesia emas kita wujudkan pada tahun 2045. Wih, sampai produser tepuk tangan tuh di sana tuh. Luar biasa. Emang cocok jadi motivator ini. Bang Arsyad, terima kasih banyak ya sudah terima main ke kasih. Konspirasi Prabu. Terima kasih Banyak banyak. insight yang saya dapatkan. Saya yakin juga pemirsa di rumah juga merasakan seperti itu. Semoga sukses terus. I hope so. Jaga kesehatan karena saya lihat sering pergi kemana-mana sekarang, traveling terus. Karena jalan masih panjang. 2045 masih jauh ini. Mudah-mudahan tercapai. Terima kasih ya, Bang Terima kasih Arsyad. Mas Prabu, Mas Ya, makasih banyak. pemirsa di rumah, kita akan kembali di Konspirasi Prabu dengan tamu inspiratif lainnya. Tetap bersama kami.